sebelum kita masuk ke video contoh penerapan terapi aversi ini, yang dimana pada kasus kegiatan buruk yang lebih umum dialami oleh wanita seperti kebiasaan menunda atau kebiasaan mengonsumsi makanan tidak sehat. Nah, sebelumnya kita pasti harus mengetahui dulu apa sih terapi aversi ini. Nah, terapi aversi sendiri adalah teknik di mana kita mengaitkan perilaku yang kita tidak inginkan atau kita ingin hentikan dengan stimulus atau rangsangan yang tidak menyenangkan. Nah, pastinya terapi ini ada memiliki tujuan yang dimana utamanya itu untuk membuat seseorang merasa tidak nyaman atau bahkan merasa jijik terhadap perilaku tersebut. Nah, seperti kebiasaan makan makanan tidak sehat atau kebiasaan menunda ini, dengan cara ini kita diharapkan perilaku buruk tersebut bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Selanjutnya yaitu tujuan. Pastinya pada penerapan terapi itu kita memiliki tujuan yang ingin kita capai. Nah, dari terapi aversi ini yang dimana untuk mengurangi perilaku yang merugikan atau tidak diinginkan dengan cara mengubah asosiasi mental kita terhadap kebiasaan tersebut. Misalnya dalam kasus makanan tidak sehat, kita bisa menggunakan rasa atau bau yang tidak enak agar seseorang merasa tidak nyaman saat melakukan kebiasaan buruk tersebut. Nah, dan juga bisa mengurangi atau bahkan sudah tidak berminat lagi pada makanan yang tidak sehat. Selanjutnya, teknik-teknik terapi aversi. Perlu kita ketahui menurut Kumalasari, Ula dan Pratiwi 2020, teknik ini digunakan untuk menghentikan perilaku maladaptif, kemudian memperkuat perilaku positifnya sebagai gantinya. Nah, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan terapi aversi antara lain yang pertama ada beberapa poin. Yang pertama, aversi kimia. Nah, atau bisa dikatakan sebagai chemical assertivism. Nah, chemical assertivism ini memukakan bahan kimia yang dapat memicu rasa mual ke dalam alkohol untuk pecandu alkohol, yang digunakan untuk mengurangi konsumsi alkohol dengan menyebabkan efek mual jika dikonsumsi bersamaan dengan alkohol. Nah, jadi ketika ada pecandu alkohol, aversi kimia ini bisa membantu memperedakan terjadinya peristiwa tersebut. Selanjutnya, aversi elektrokutan. Nah, electric shock atau kejutan listrik. Nah, ketika kita memakai ini, elektroda yang dipasang pada bagian tubuh seperti lengan, batis, atau jari untuk memberi efek kejut ketika hal yang diinginkan dilakukan. Contohnya digunakan untuk mengurangi kebiasaan menggigit kuku atau bahkan mencuri seperti itu. Selanjutnya adalah aversi dengan visualisasi atau sensitization atau konseli membayangkan perilaku maladaptif dan akibat negatifnya sehingga konseli itu merasa bersalah atau menyesal. Contohnya seorang perokok diminta membayangkan paru-parunya menjadi hitam setiap kali ia merokok. Jadi ada yang terjadi atau membayangkan apa yang terjadi ketika ia memakai atau menggunakan rokok tersebut. Selanjutnya itu aversi sensori. Nah, sensori aversif ini menggunakan stimulus sensorik yang dapat menyenangkan yang tidak menyenangkan seperti bau menyengat atau anak yang sering menghisap jempol yang dapat diberikan cairan pahit pada jempolnya. Jadi ada rasa yang tidak diinginkan yang dulunya itu dia suka, jadi ketika kita memberikan rasa pahit atau cairan pahit maka anak itu tidak suka lagi. Selanjutnya adalah aversi dengan hukuman atau punishment based aversive. Nah, penggunaan konsekuensi negatif dalam perilaku terjadi. Contohnya, anak
yang sering bolos sekolah dihukum dengan mengurangi waktu bermainnya. Jadi ketika anak yang sering bolos, maka kita memberikan punishment dengan mengurangi waktu belajarnya. Jadi teman-teman, ketika kita mengetahui teknik-teknik dari aversi ini, banyak sekali ada yang terjadi, hal-hal yang positif yang akan terjadi. Tentunya dari teknik-teknik yang saya sebutkan tadi itu memberikan gambaran bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan, namun ada banyak sekali jalan untuk mengubah perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Jadi ketika kita ingin berubah, tentunya adanya kita sebagai konselor dini, atau kita bisa berkunjung ke UPTLBK atau banyak dari media-media lainnya yang dapat melindungi kita. Jadi teknik-teknik yang saya berikan dari kelompok kami itu semoga membantu kita dalam menyelesaikan suatu masalah, mulai dari aversi punishment, di mana ketika seorang anak yang melakukan suatu perbuatan yang salah, mungkin kita berikan suatu punishment yang punishmentnya itu tidak langsung merugikan anak. Misalkan tadi yang saya katakan bahwa ketika seorang anak suka mengisap jempolnya, tentunya punishmentnya itu kita memberikan suatu cairan yang pahit, atau bahkan anak yang sering bolos kita mengurangi jam pelajarannya. Jadi banyak hal-hal yang bisa kita ubah dengan melakukan teknik-teknik ini. Jadi saya harap kita semua ini bisa menggunakan teknik yang saya berikan, yang saya sebutkan tadi, tentunya dengan beberapa teknik-teknik aversi yang saya berikan. Nah, adapun tahapan pada terapi aversi ini, sebelum kita masuk kepada tahapan, terapi aversi adalah metode dalam konseling yang digunakan untuk mengubah perilaku negatif dengan memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan terhadap perilaku tersebut. Nah, pada proses ini dilakukan melalui 4 tahapan utama yang saling berkesinambungan agar hasilnya itu yang dicapai lebih efektif dan bertahan dalam jangka panjang. Adapun tahapan pertama yaitu asesmen atau penilaian awal. Pada tahap pertama dalam terapi aversi adalah asesmen, yaitu di mana proses penilaian untuk memahami perilaku konseli yang bermasalah. Konselor menganalisis perilaku negatif yang ingin diubah serta mencari tahu faktor-faktor yang melatar belakanginya, seperti bagaimana lingkungan sosialnya, bagaimana kebiasaannya, dan situasi yang memicu perilaku tersebut. Selain itu, konselor juga menggali motivasi konseli untuk berubah agar proses konselingnya dapat berjalan lebih efektif. Dengan memahami kondisi sosial dan budaya konseli, konselor dapat menyusun strategi yang lebih sesuai dengan kebutuhan individu tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menentukan tujuan. Setelah melakukan asesmen, langkah berikutnya yaitu menentukan tujuan terapi yang jelas dan realistis. Konselor dan konseli bersama-sama menyepakati tujuan yang ingin dicapai berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, tujuan ini harus spesifik, kemudian terukur, dan dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu agar konseli lebih termotivasi. Selain itu, hambatan juga mungkin muncul dalam proses terapi ini. Makanya perlu diantisipasi agar konseli bisa menghadapi tantangan dengan strategi yang lebih baik, seperti menyusun tujuan secara bertahap juga membantu konseli melihat perkembangan yang telah dicapai sehingga lebih termotivasi untuk terus berusaha. Nah, adapun yang ketiga yaitu menerapkan teknik terapi. Pada tahap ini,
konselor mulai menerapkan teknik terapi aversi yang telah disepakati dengan konseling. Teknik yang digunakan itu bisa beragam, tergantung pada jenis perilaku yang ingin diubah. Salah satu teknik yang umum digunakan adalah penjenuhan, yaitu membuat konseli merasa bosan perilaku yang ingin dihindari sehingga dia kehilangan minat untuk melakukannya. Selain itu, ada juga teknik perjanjian dan kesukaan, di mana konseli diberikan konsekuensi tertentu jika dia melanggar aturan yang telah disepakati. Dalam beberapa kasus itu, teknik stimulasi fisik ringan seperti mencubit dapat digunakan sebagai bentuk hukuman agar konseli mengasosiasikan perilaku negatif dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Namun, teknik ini juga harus dilakukan secara etis dengan sesuai dengan persetujuan konseli agar tidak menimbulkan efek negatif yang berlebihan. Adapun yang keempat yaitu tahapan tindak lanjut. Tahapan ini adalah tahapan terakhir dari terapi aversi, di mana evaluasi dan tindak lanjut untuk melihat apakah terapi yang telah dilakukan ini berhasil atau tidak. Konselor akan mengevaluasi sejauh mana konseli telah mengalami perubahan dalam perilakunya dan apakah teknik yang diterapkan ini efektif. Jika hasilnya positif, maka konseli didorong untuk terus mempertahankan perubahan tersebut agar tidak kembali ke kebiasaan lamanya. Namun, jika belum ada perubahan yang signifikan, konselor dan konseli akan bersama-sama mencari tahu penyebabnya dan menyesuaikan strategi yang digunakan agar lebih efektif, di mana seperti pemantauan secara berkala juga penting dilakukan agar konseli tetap berada di jalur yang benar dan tidak kembali ke perilaku negatifnya di masa depan. Nah, dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terapi aversi ini merupakan metode yang dapat membantu seseorang mengatasi kebiasaan buruknya dengan cara mengaitkan perilaku tersebut dengan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau yang tidak disukai oleh konseli. Dengan menjalani proses ini secara bertahap, mulai dari asesmen, penentuan tujuan, penerapan teknik, hingga proses tindak lanjut atau follow up, konseli dapat memiliki peluang yang lebih besar untuk mencapai perubahan positif dalam hidupnya. Kesuksesan terapi ini juga sangat bergantung pada motivasi konseli serta dukungan yang diberikan oleh konselor dan lingkungan sekitarnya agar konsel ini dapat berubah.
dicampurkan dengan hal yang saya tidak sukai maupun bau-bau yang saya tidak suka dengan makanan itu. Nah, betul sekali Isra. Jadi memang kita itu butuh proses di mana ketika kita ingin berproses tentunya tidak akan langsung berhasil kan. Tentu memang perlu waktu di mana saya ini siap mendukung Isra dan mendampingi Isra kapanpun dan dimanapun. Jadi kalau Isra ingin bercerita dan mau berkunjung lagi di sini, Ibu persilahkan. Terima kasih Bu atas sarannya mengenai terapi aversi ini, dan insya Allah saya siap mulai dengan mencoba terapi aversi ini untuk meraih kebiasaan saya dalam makan makanan yang tidak sehat. Oke, sama-sama Isra. Proses ya, dan kita sama-sama ingin mencapai perubahan yang lebih baik. Mungkin hanya ini ya Isra, sesuatu sekilas semoga ada kebermanfaatannya. Terima kasih Bu. Setelah menonton video sebelumnya penerapan teori terapi aversi ini pada kasus kebiasaan buruk yang lebih umum dialami oleh wanita seperti kebiasaan menunda atau kebiasaan mengonsumsi makanan-makanan tidak sehat, kita dapat mengetahui bahwa terapi ini bukanlah solusi yang instan, melainkan membutuhkan waktu dan kesabaran. Dengan komitmen yang kuat dan dukungan dari pihak-pihak yang terlibat, terapi aversi ini bisa menjadi alat bantu yang efektif kita gunakan dalam mengubah kebiasaan buruk konseling. Namun perlu diingat bahwa terapi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar menghindari efek samping seperti trauma atau tekanan yang berlebihan. Kita sebagai seorang konselor juga pastinya akan selalu mendampingi konselor kita selama proses terapi aversi ini.